tenaga pendidik, kependidikan, guru, ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan. Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka. Artinya dia wajib melayani tatap muka bagi orang tua yang menginginkan anaknya tatap muka. Ya, cuci. 24 sekolah menengah pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah akan menggelar pembelajaran tatap muka Senin pekan depan. Sebelumnya, pihak sekolah melakukan simulasi penerapan protokol kesehatan sejak siswa masuk area sekolah. Selain penerapan protokol kesehatan, sekolah juga membatasi jumlah siswa yang masuk setiap hari dan kegiatan dilakukan harus atas izin orang tua siswa. Jika sekolah tatap muka baru akan digelar di wilayah Jawa Tengah, sejumlah daerah di Jawa Timur bahkan sudah menggelar pembelajaran tatap muka. Di Kabupaten Lamongan salah satunya. Pembelajaran tatap muka telah dimulai pada Januari lalu. Sejak Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai wilayah zona kuning penyebaran COVID-19. Pembelajaran dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan para siswa hadir secara bergantian, seperti yang dilakukan di SMP Negeri 2 Lamongan. Selama digelar hampir 3 bulan, pihak sekolah menilai pembelajaran tatap muka lebih efektif. Pemerintah sendiri memastikan pembelajaran tatap muka akan dimulai pada Juli 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka dilakukan setelah seluruh guru dan tenaga pendidik menerima vaksinasi. Meski pemerintah telah mengizinkan, Nadiem menekankan pembelajaran tatap muka harus atas persetujuan orang tua. Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka. Artinya dia wajib melayani tatap muka bagi orang tua yang menginginkan anaknya tatap muka. Bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka, itu adalah keputusannya mereka. Tetapi pada saat guru sudah divaksinasi, sekolah segera wajib memberikan opsi tatap muka. Tentu tatap muka terbatas ya, katanya itu tatap muka terbatas. Kenapa saya selalu bilang tatap muka terbatas? Karena ada berbagai macam kriteria dan kondisi. Saat ini pemerintah masih memfinalisasi sejumlah petunjuk teknis dalam penerapan pembelajaran tatap muka. Rencana pemerintah ini disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun DPR meminta pemerintah mempercepat penyelesaian vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik dan penerapan protokol kesehatan di setiap sekolah. Memang kalau berbicara tatap muka, maka mau tidak mau yang pertama adalah kesanggupan negara untuk mempersiapkan perlindungan dulu. Perlindungan bagi para pelaku-pelaku stakeholder di bidang pendidikan. Yang pertama adalah para gurunya dan tenaga pendidiknya. Itulah vaksin. Ini tujuan pentingnya adalah membuat sebuah suasana belajar mengajar kembali. Yang selama ini kan praktis hampir 1 tahun lebih, kita melihat banyak anak-anak yang bahkan sudah malas sekolah. Malah akhirnya jadi bekerja atau mungkin malah lebih banyak bermain game online dan lain-lain. Ini kan juga harus kita perhatikan. Nah, suasana kembali mengajar dan mengikuti sekolah dengan catatan protokol kesehatan yang sangat ketat, ini sangat dibutuhkan saat ini. Berdasarkan data UNICEF Education COVID-19, Indonesia adalah salah satu dari 4 negara di Asia Timur dan Asia Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak berkepanjangan dari pembelajaran jarak jauh, yakni hilangnya kemampuan dan pengalaman belajar anak. Tim Liputan Metro TV. Dan setelah bergabung 2 narasumber, yaitu Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud, Pak Jumeri. Selamat malam, Pak Jumeri. Selamat malam, Mbak Afi. Iya, dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf. Mas Dede Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fiani. Selamat malam, Pak Jumeri. Oke, Bapak-Bapak terima kasih sudah bergabung untuk pembahasan kita di Prime Talk. Mas Dede, saya akan ke Pak Jumeri terlebih dahulu. Ini banyak yang menyambut positif
dibukanya pintu untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang disampaikan oleh Nadiem Makarim, Pak Jumeri. Tapi juga banyak pihak yang masih was-was dan masih khawatir. Bisa Anda jelaskan lebih jauh nanti seperti apa mekanisme pembelajaran tatap muka yang katanya akan dimulai sekitar bulan Juli 2021 ini, Pak Jumeri? Jadi begini Mbak Abi, pemirsa yang saya hormati. Jadi mekanisme pembukaan pembelajaran tatap muka diawali dengan pemberian vaksin untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Total yang akan kita berikan adalah 5,5 juta vaksin untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Kemudian sembari menyiapkan vaksin ini, setiap satuan pendidikan diharapkan sudah menyiapkan protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan bahwa pasca vaksinasi sekolah akan memberi opsi kepada orang tua dan siswa untuk memulai pembelajaran tatap muka. Jadi sekolah wajib memberi opsi pembelajaran tatap muka. Di samping itu, sekolah masih memberi opsi juga untuk pembelajaran jarak jauh. Nanti diharapkan orang tua beserta siswanya yang akan memutuskan apakah dia ikut di pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Nanti kalau ada perbedaan, ada orang tua yang mau memberikan izin anaknya mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas, ada yang masih khawatir sehingga melakukan pembelajaran jarak jauh. Nanti di sekolahnya akan seperti apa, Pak? Ini untuk gambaran bagi para orang tua sebelum mereka memutuskan memberikan izin atau tidak. Jadi bagi sekolah menyediakan dua opsi itu, dan itu bisa dipilih oleh anak secara merdeka. Jadi bagi anak-anak yang masih ikut PJJ, maka dia juga akan diterapkan penilaian yang berbeda dengan anak yang tatap muka. Jadi guru akan punya strategi untuk bisa memberikan pilihan kepada anak-anak itu. Jadi tidak masalah Mbak, jadi sekolah tetap melayani baik yang tatap muka maupun yang PJJ. Tidak akan membingungkan orang tua, siswa, termasuk juga guru yang akan mengajar nanti, Pak Jumeri? Tidak Mbak. Jadi bagi anak-anak yang masih PJJ, dia dilayani dengan PJJ Mbak. Kemudian yang sudah diizinkan orang tuanya untuk kembali ke sekolah, maka dia dilayani dengan pembelajaran tatap muka. Bahkan kita masih blended learning namanya, masih belajar campuran antara PJJ dengan PTM, tatap muka. Artinya apa Mbak? Jadi masih dimungkinkan anak tidak masuk secara penuh. Dia mungkin dalam seminggu bisa 2-3 hari atau dalam sehari mungkin bisa 2 shift, hanya separuh kelas dan sebagainya. Jadi banyak strategi yang bisa dilakukan supaya kegiatan belajar mengajar apapun yang dipilih tetap bisa dimaksimalkan oleh siswa. Kurang lebih seperti itu ya Pak Jumeri. Saya akan ke Mas Dede Yusuf terlebih dahulu. Mas Dede Yusuf, dari Komisi 10 bagaimana? Apakah ada catatan lain mengenai persiapan nanti jika memang ternyata pembelajaran tatap muka terbatas ini benar-benar akan dimulai di bulan Juli? Ya, terima kasih Mbak Fiani. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Jumeri tadi sudah cukup lengkap ya, tetapi kalau kami boleh menambahkan, kami mendengar masukan-masukan dari para guru, dari orang tua yang ada kecurigaan atau mungkin ada kekhawatiran. Tetapi kami katakan begini, kunci utama daripada pembukaan tatap muka ini adalah vaksin. Sekali lagi, yang paling berbahaya adalah orang usia 30 tahun ke atas. Itu artinya para guru dan tenaga pendidikan. Itulah yang harus didahulukan. Sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Pendidikan, mungkin Pak Jumeri juga paham, April dan Mei harus sudah selesai. Guru dan tenaga pendidik itu harus selesai divaksin. Nah itu sebabnya persiapan sekolah masih ada ruang, masih ada waktu, sampai bulan Juli untuk menyiapkan berbagai fasilitas untuk protokol kesehatan. Contoh tempat cuci tangannya, sanitizer-nya, lalu yang lain-lainnya ya. Mau dikasih akrilik, mika, pembatasan. Dan itu bisa dipakai anggarannya dari BOS yang turun dalam bulan-bulan sampai bulan ke depan Juli itu. Itu
Itu sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa BOS bisa digunakan untuk investasi protokol kesehatan. Dan benar yang disampaikan oleh Pak Jumeri tadi, bahwa ini adalah opsi. Artinya jika orang tua tidak mengizinkan anaknya, terutama orang tua yang memiliki komorbid misalnya di rumahnya. Jadi anak itu sebisa mungkin tidak harus mengikuti tatap muka. Tapi bagi yang tidak memiliki penyakit-penyakit bawaan dan dirasa kondisinya mungkin di kota tersebut adalah kondisi yang aman, angka penyebarannya tidak lebih dari 10%, saya pikir itu bisa dilakukan. Begitu Mbak Afi. Baik, saya akan kembali ke Pak Jumeri. Pak Jumeri, karena waktu Anda sangat terbatas, Anda bisa hanya bergabung ke dialog kami ini sampai pukul 8.20. Bisa Anda jelaskan soal zonasi dan sejauh mana koordinasi dengan kepala daerah, apa juga akan dilakukan? Jadi sejak SKB 4 Menteri yang berlaku mulai Januari, itu sebenarnya sudah tidak berlaku zonasi lagi. Di SKB yang sudah masih berlaku sampai saat ini, kepada kepala daerah untuk daerah-daerah yang sudah aman diizinkan untuk diperbolehkan untuk memulai tatap muka. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih sebagian kecil sekolah-sekolah itu melakukan tatap muka, meskipun pada zona yang hijau dan kuning. Sehingga nanti ini dihandle keputusannya dari SKB 4 Menteri. Kira-kira yang akan diputuskan adalah apabila guru-guru yang ada di sekolah itu sudah divaksin, maka sekolah wajib memberi pilihan pembelajaran tatap muka terbatas. Pak Jumeri, bulan Juli ini apa masih fleksibel? Tadi mengutip juga statement dari Mas Dede Yusuf bahwa kata kuncinya adalah vaksinasi dari para guru dan juga tenaga pendidikan. Jika ternyata vaksinasi belum rampung, diperkirakan di bulan mungkin di Juni, minggu ketiga dan lain-lain, berarti bulan Juli masih akan mundur program tatap muka ini? Kami sudah mendapat komitmen dari Kemenkes, dari pemerintah, bahwa vaksinasi guru sejumlah 5,5 juta akan berakhir pada bulan Mei-Juni. Kira-kira insya Allah tercapai, Pak. Insya Allah tercapai. Baik. Sebelum saya jeda, satu pertanyaan, Pak. Bagaimana kemudian soal subsidi kuota setelah bulan Mei atau bulan Juni? Apakah kemudian akan dihapus mengingat ini juga penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini sepertinya lebih didorong meskipun tetap menjadi pilihan? Jadi sementara saat ini Kemendikbud baru bisa memfasilitasi untuk 3 bulan, Pak, mulai didistribusikan April, Mei, Juni. Jadi kira-kira sampai akhir tahun ini itu masih berlaku. Gitu. Sampai tahun ini masih berlaku, baik. Dan nanti tahun ajaran depan kita lihat mudah-mudahan sudah bisa full tatap muka. Oke, baik. Terima kasih. Saya minta tanggapan Mas Dede nanti dalam penjelasan Pak Jumeri tadi. Usai jeda, Pak Jumeri terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Dan pemirsa, kami akan jeda. Kami akan lanjutkan diskusi ini sesaat lagi. Baik pemirsa, kami lanjutkan Prime Talk. Kang Dede, kita lanjutkan. Tadi Anda sempat menyatakan bahwa yang penting kuncinya adalah divaksinasi. Dan kita harapkan memang sesuai dengan target seperti itu. Soal vaksinasi, saya mengutip Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Pak Satriwan Salim, yang mengatakan agak pesimis ini bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Terlihat progres vaksinasi bagi guru yang mungkin tidak sesuai di lapangan. Ada guru yang mendatangi layanan kesehatan namun diberitahu bahwa mereka belum terdaftar vaksin sehingga tidak bisa diberikan vaksinasi lebih lanjut. Apakah sudah ada jawaban atau solusi dari permasalahan ini? Ya, saya kemudian sudah komunikasi juga dengan Pak Satriwan Salim. Saya mengatakan bahwa sekali lagi, kuncinya tatap muka itu adalah selesai divaksin bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, sesuai dengan janji pemerintah bahwa kita akan urut. Pertama yang akan divaksin itu adalah guru pada level TK, PAUD, SD. Dan itu diharapkan selesai di bulan bulan April. Lalu kemudian SMP, SMA, dan universitas itu akan selesai di bulan Mei. Artinya apa? Artinya yang boleh dibuka pertama nantinya adalah para guru-guru dan tenaga pendidikan yang sudah mendapatkan vaksin, yaitu TK, PAUD, SD. Itu dulu yang pertama. Nah, kalau tadi Pak Satriawan menyampaikan bahwa
banyak guru-guru yang belum terdaftar. Nah inilah yang kami katakan, ini yang harus kita kawal. Jadi yang kita kawal itu adalah bagaimana koordinasi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID dalam membagikan vaksin tersebut. Karena dalam kondisi seperti saat ini, semua orang ingin mendapatkan vaksin tentunya. Nah kita dahulukan frontliner, kita dahulukan para tenaga medis, kita dahulukan juga para guru. Tujuannya apa? Supaya ada masa jeda waktu kurang lebih 2 bulan sejak divaksin sampai tumbuh imun itu kan kurang lebih 2 bulan. Jadi kalau Mei, maka Juni, Juli, diharapkan Juli itu imun daripada guru kita sudah selesai, sudah didapat. Nah ini menjadi tugas kita bersama untuk mengevaluasi setiap bulan. Ada juga kekhawatiran dari orang tua yang sempat kami tangkap karena belum ada info lebih lanjut soal vaksinasi anak di bawah usia 18 tahun. Ini mengingat mungkin juga anak-anak usia didik dari SD, terutama SD ke bawah ini kan sangat riskan dengan interaksi mereka dan juga bagaimana mereka menjaga protokol kesehatan. Atau prioritasnya justru dirubah ke mahasiswa terlebih dahulu saja. Bagaimana menurut Anda? Jadi begini, saya coba membuka beberapa berita-berita tentang bagaimana negara lain melakukannya. Nah, kalau kita melihat dari sekian banyak, ini sudah ada 40 lebih negara yang membuka sekolah sejak beberapa waktu yang lalu. Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, ya, China, terlalu kemudian juga Amerika, negara-negara Asia Pasifik pun juga sudah mulai melakukannya. Kelihatan yang mereka mulai itu adalah justru dari anak-anak di atas usia 3 tahun. Karena usia 3 tahun, tadi saya katakan 3 tahun sampai 18 tahun, itu sedikit sekali pengaruh daripada penyebaran. Bukannya tidak mungkin terpapar, tetapi mereka hanya akan merasakan mild, artinya mild itu ringan sekali, hanya 0,5%. Betul, hanya 0,5%. Ya, dan bahkan di bawah 0,5%. Artinya kemungkinan besar mereka sebetulnya adalah OTG. Itu sebabnya adik-adik kita, anak-anak kita ini diharapkan memiliki database bahwa apakah di rumahnya ada orang tua atau dia tinggal bersama orang yang komorbid. Sebab jika dia memiliki orang tua atau dia tinggal bersama orang yang ada komorbidnya, dia yang akan menjadi OTG bagi orang yang di rumah. Itu sebabnya ini menjadi penting, database ini menjadi penting. Sehingga setiap siswa harus diperiksa apakah orang tuanya ada yang memiliki diabetes, ada yang memiliki jantung, ataupun komorbid lainnya. Jika ada, maka sebaiknya adik kita ini tidak sekolah tatap muka. Yang boleh tatap muka adalah yang jika database tadi bisa didapatkan, orang tua atau keluarganya tidak ada yang punya komorbid. Sementara itu, Ati. Dan kemudian pilihan itu tidak akan berdampak pada nilai siswa ya, yang dikhawatirkan juga adalah itu gitu. Tidak. Sebagaimana dikatakan Pak Jumeri tadi, kami sepakat dengan Menteri Pendidikan. Ini 1 tahun kita mengalami learning loss, sebuah kondisi di mana anak-anak, saya selalu mengatakan sudah berubah menjadi generasi mager nih, sudah tidak lagi banyak aktif, mungkin hanya duduk saja. Betul. Bahkan dari beberapa data yang disampaikan, ini banyak yang sudah berhenti sekolah. Ada yang bekerja, ada yang mungkin, mungkin ada yang menikah muda dan sebagainya. Nah, ini dampak sosialnya akan menjadi lebih berat ketimbang kalau kita tidak membuka sekolah sama sekali. Oleh karena itu, sekali lagi, bukan berarti bahwa dibuka tatap muka ini langsung jreng, begitu ya. Jadi tetap saja bahwa dibuka ini dengan secara bertahap. Apa yang disampaikan Pak Nadiem Makarim itu artinya bahwa sekolah memberikan opsi pilihan bagi siswa, bagi orang tua. Ada yang bisa masuk tatap muka, ada yang tidak. Walaupun dalam 1 minggu hanya dibuka 2 hari, tetapi nuansa mendidik, nuansa belajar mengajar ini harus dikembalikan. Iya. Gitu. Suasana yang berbeda setelah 1 tahun ini mungkin juga menambah semangat bagi anak-anak untuk kembali belajar seperti biasa. Betul. Oke, baik. Kang Dery, kita harus jeda. Nanti usai jeda akan kami undang 2 narasumber lainnya, yaitu perwakilan dari Kepala Daerah, ada Wakil Gubernur dari DKI Jakarta, Riza Patria, dan juga Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Bengkulu, Susnaini Julita, yang akan menceritakan bagaimana proses belajar tatap muka yang selama ini berlangsung di sekolahnya. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Sudah bergabung bersama kami Ibu Susnaini Julita, Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Bengkulu. Ibu Susnaini, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya.
Baik, Ibu Susna ini sekolah Anda ini sudah menjalani atau menjalankan proses pembelajaran tatap muka sudah berapa lama dan sejauh ini seperti apa proses itu berjalan? Ya, kita sekolah SMP Negeri 2 Kota Bengkulu sudah tatap muka selama kurang 2 minggu, selama 2 minggu. Jadi proses tatap muka alhamdulillah berjalan dengan lancar, di mana dari awal kita persiapan tatap muka sudah melalui protokol kesehatan prokes yang dilakukan oleh Satgas Covid, dan kita sendiri pihak sekolah membentuk Satgas Covid langsung untuk pengawasan anak-anak. Kemudian dari awal pihak sekolah juga sudah bekerjasama dengan orang tua untuk membuat komitmen kepada pihak sekolah untuk menitipkan anaknya siap tatap muka. Nah, di dalam tatap muka ini SMP Negeri 2 Kota Bengkulu menjalankan 50% tatap mukanya. Ada yang sekolah 3 hari dengan bergantian. Nah, kemudian dalam pembelajaran juga dilakukan dari pukul 8, di mana anak-anak melakukan 3M, diawali dengan pakai masker, kemudian mereka wajib cuci tangan dan menjaga jarak. Itu pihak sekolah sudah melakukan hal tersebut, dan tentu saja anak-anak dengan tatap muka ini alhamdulillah sangat semangat dengan adanya tatap muka ini. Harapan kami semua tentu tatap muka ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Baik, Ibu Susna ini mohon maaf bisa Anda memegang mic-nya karena suara Anda kurang bisa terdengar dengan jelas seperti itu. Baik, Ibu Susna ini sempat ada keberatankah dari orang tua sebelum akhirnya diputuskan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka? Ya. Waktu awalnya yang pertama itu memang ada beberapa anak orang tua yang belum siap untuk tatap muka, tapi setelah berjalan beberapa hari, melihat anak-anak yang lain pada sekolah dengan semangatnya, akhirnya untuk SMP 2 sudah 90% sudah melakukan tatap muka, jumlah anaknya. Jangan-jangan mungkin dorongan dari anaknya yang mau ikut bermain dan bersekolah dengan teman-teman gitu ya, Bu? Iya, akan dia melihat teman-temannya sudah sekolah, sudah bisa ketemu teman-temannya seperti itu. Oke. Tapi Ibu sendiri, guru dan tenaga pengajar di SMPN 2 Kota Bengkulu, apakah sudah divaksin? Nah, untuk vaksin ini kita belum dapat, Bu. Jadi harapan kita juga karena guru kita banyak yang sudah berumur di atas 50, jadi harapan kita memang vaksin ini segera dilaksanakan karena yang sudah berumur tentu rentan terhadap imunnya yang kurang seperti itu. Oke, baik. Di sini ada Kak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, ada yang mau disampaikan kepada beliau? Bu Susna ini silakan. Ya, terima kasih. Kita pihak sekolah menyampaikan kepada pihak pemerintah, harapan kami tentunya nantinya dapat secepatnya vaksin ke guru tenaga pendidikan agar guru-guru benar-benar siap dalam melaksanakan tugasnya KBM-nya untuk ke anak-anak. Dan tentu saja di dalam kegiatan ini harapan kami tentunya dapat berjalan lancar, kemudian COVID ini cepat berlalu seperti itu. Oke, baik. Silakan, terima kasih Ibu. Silakan Kang Dede ditanggapi sedikit saja sebelum kita jeda. Tadi ada harapan dan juga cerita dari Ibu Susna ini, Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Bengkulu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Susna ini ya. Kami juga berharap bahwa masalah vaksin ini bisa segera cepat dilaksanakan, dan kami akan pantau terus sejauh mana guru-guru yang tadi sesuai janji pemerintah akan didahulukan secepatnya bisa mendapatkan. Jika masih ternyata dalam kurun waktu 1 bulan ke depan banyak guru-guru yang belum mendapatkan,
tolong disampaikan kepada kami di DPR Komisi 10 supaya kami bisa mendesak kepada pemerintah. Yang kedua, sampaikan salam hormat kepada para guru, ya, tenaga pendidikan. Saya sudah melihat apa yang tadi disampaikan itu sudah bagus sekali, malah akan lebih baik lagi, lebih bagus jika setiap mejanya diberikan batas plastik. Ya, walaupun murah meriah, tetapi batas plastik itu menjadi penting. Karena ketika guru mengajar lewat di depannya, kita menghindari adanya droplet-droplet. Demikian, terima kasih Ibu Guru. Baik, terima kasih Ibu Susnaini Julita atas cerita dan juga berbagi bagaimana kegiatan belajar tatap muka yang dilakukan di sekolah Anda. Terima kasih. Bagaimana persiapan dari DKI Jakarta sendiri? Kami akan hadirkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria usai jeda. Baik, kita lanjutkan diskusi ini. Sudah bergabung dari luar studio lewat sambungan virtual Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Riza Patria. Bang Riza Patria, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Afi, Pak Ketua, Pak Dede Yusuf yang terhormat. Iya. Dan selamat malam, Bang Riza. Bang Riza, kita bahas soal persiapan untuk kemudian masuk ke pembelajaran tatap muka. Meskipun statement Anda menyatakan masih belum, tapi pembahasan persiapan sudah dilakukan. Sejauh ini apa yang bisa dibagi ke warga DKI soal persiapan yang dilakukan untuk menuju ke pembelajaran tatap muka? Yang pertama tentu kami bersyukur dan berterima kasih menyambut baik ya rencana Kemendikbud Pak Menteri menerapkan belajar tatap muka terbatas mulai bulan Juli 2021 ya. Ini satu usulan program yang baik, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dukungan lainnya. Dan kami sendiri dari Pemprov selain mendukung senang dan bersyukur, tentu kami harus memperhatikan situasi, fakta, data dan ada. Ya. Sejauh ini memang kami belum memutuskan untuk ikut dalam program tatap muka bagi pembelajaran sekolah di tahun 2021 atau ajaran baru nanti di bulan Juli. Namun demikian kita masih akan melihat, ini waktunya masih cukup, sekarang bulan Maret sampai Juli, kita akan melihat apakah dimungkinkan bulan Juli kami ikut bergabung dalam pembelajaran sekolah di tatap muka. Itu bergantung nanti pada situasi, kondisi, fakta, dan data yang ada. Alhamdulillah sejauh ini fakta dan data cukup baik dan mendukung dan juga vaksin semakin meningkat. Mudah-mudahan ke depan dimungkinkan tatap muka dengan protokol kesehatan dan pembatasan. Namun demikian kami perlu sampaikan di forum ini kami belum memutuskan. Sejauh ini keputusan kami masih secara online. Yang ketiga perlu kami sampaikan Mbak Afi, namun demikian Pemprov DKI Jakarta sedang merumuskan berencana melakukan uji coba terbatas pembelajaran campuran. Jadi kita melakukan piloting uji coba di beberapa sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Ada nanti berapa kita sekolah yang dilakukan uji coba? Ya mungkin bisa 50 sampai 100 sekolah dari SD sampai dengan SMA, SMEA, SMK di seluruh wilayah kita sebar. Kita sedang pilih sekolah-sekolah mana yang dimungkinkan dengan karakter masing-masing. Tentu ini program yang baik, tentu mengikuti protokol kesehatan, sarana prasarana harus disiapkan, tenaga pengajar juga harus sudah divaksin dan sebagainya. Di samping juga harus mendapat dukungan daripada siswa dan juga orang tua murid yang tidak kalah penting. Jadi kita akan coba dalam beberapa bulan ke depan melakukan piloting atau uji coba terbatas sesuai dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalau itu berhasil, nanti dimungkinkan kita membuka. Kita akan lihatlah ada tahapan. Kita tidak ingin seperti beberapa negara kita tahu tahun lalu begitu semangat kemudian membuka tatap muka, ternyata anak-anak kita terpapar banyak sekali di beberapa negara. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi kita harus lebih teliti, cermat, dan hati-hati terhadap kemungkinan tatap muka. Tentu anak-anak kita sudah kangen, rindu, ingin bertemu dengan teman, dengan lingkungannya, sekolahnya, dengan guru, dan sebagainya. Namun demikian, tetap seperti sampaikan juga Pak Presiden, Pak Gubernur, kesehatan menjadi prioritas yang utama. Prioritas. Oke, baik. Bang Riza, ini soal kemudian juga ada vaksinasi bagi guru dan juga tenaga pendidik. Seperti apa progresnya? Karena masih juga ada keluhan atau suara di mana tenaga atau guru, tenaga pendidikan ini mendatangi layanan kesehatan, namun ternyata belum terdaftar sehingga belum divaksinasi. Pemantauan atau pengawasan juga sejauh ini seperti apa dari DKI Jakarta? Ya, alhamdulillah ya kalau bicara vaksin di Jakarta, kami memiliki dukungan yang cukup baik dengan 511 fasilitas kesehatan dengan pelaksananya sebanyak 1.648 orang,
kemudian kasus penyuntikan juga mulai dari 19.000 sampai 40.000 kita terus tingkatkan per harinya, dan total vaksin yang kami terima sudah 1,6 juta vial dan target untuk mencapai 8,8 juta. Dan sampai hari ini kami sudah melakukan vaksin di dosis pertama tuh sampai 692.000, dosis yang kedua sudah 160.000. Dan terkait tenaga pengajar terus kami tingkatkan, sejauh ini tidak ada masalah yang berarti dan kami sangat senang berterima kasih dukungan dari semua pihak termasuk rumah sakit. Jadi selain dari pemerintah, kami juga mendorong rumah sakit swasta, para pihak yang ingin terlibat langsung untuk divaksin menjadi penyelenggara, tentu dengan sesuai dengan protokol dan aturan yang ada. Semua kita atur dalam pengawasan kami. Ini akan membantu percepatan vaksinasi tidak hanya bagi tenaga pendidik, tapi nanti ke depan bagi masyarakat. Ya, insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi, vaksin akan terus kita tingkatkan dan kita pastikan semua pihak akan mendapatkan sesuai vaksinasi dengan waktunya nanti, termasuk tenaga pengajar dan tenaga pendidik. Baik, Kang Dede, catatan dari Anda jika kemudian ini banyak pihak yang harus bersiap jika memang nanti akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mendikbud tadi Makarim, sekitar bulan Juli akan dilakukan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Catatan Anda terakhir, silakan. Ya, Bang Riza, saya pikir DKI ini menjadi satu contoh ya benchmarking bagi daerah lain. Dan tentu kita sangat mengapresiasi terhadap kesigapan daerah masing-masing. Oleh karena itu, sangat tepat sekali apa yang disampaikan Bang Riza bahwa khusus untuk DKI, karena angka penyebarannya masih tinggi, tentu saat ini belum boleh atau belum pas jika dilakukan tatap muka. Tapi ada beberapa daerah-daerah yang memang selama ini angka penyebarannya itu sudah di bawah 10%. Artinya kalau sudah di bawah 10% itu boleh dikatakan jauh lebih safe ya. Nah, yang kedua, catatan yang kami sampaikan di sini begini Bang Riza. Kita melihat bahwa kalau berbicara sekolah negeri ini dibiayai oleh negara, dibiayai oleh pemerintah. Tapi ada yang namanya sekolah swasta. Mohon izin, saya mungkin tidak terlalu paham kalau di Jakarta mungkin swasta mendapatkan bantuan juga dari pemerintah. Tapi di daerah lain, banyak swasta itu yang penghidupannya justru dari yang namanya SPP. Atau boleh dikatakan pembiayaan masuk sekolah. Nah, inilah yang menjadi penting jika pemerintah daerah juga melihat sekolah-sekolah swasta ini dibantu terlebih dahulu. Contohnya apa? Investasi prokesnya tadi. Karena kalau mereka menggunakan investasi diri pribadi, mungkin belum tentu semuanya bisa. Nah, inilah saya pikir kalau misalnya DKI bisa memberikan satu contoh untuk yang swasta diberikan investasi prokes menuju sampai bulan Juli, apakah sanitasinya, apakah WC-nya, apakah yang lainnya, itu akan sangat membantu sekali bagi teman-teman sekolah untuk mempersiapkan diri. Demikian Mbak Ati. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Riza menjadi catatan. Pak Dede Yusuf, terima kasih untuk juga tadi tanggapannya. Semoga memang semua pihak bisa bersiap untuk menjalankan nanti opsi pembelajaran tatap muka terbatas, tentu dengan prioritas kita tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas diskusi kita. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa juga atas waktu Anda. Saya langsung tutup Prime Talk pada malam hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,